Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Fadli. Saya di sini akan menjelaskan pengertian komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pikiran dan antara orang-orang yang berbeda. Ketika komunikasi tersebut terjadi antara orang berbeda bangsa atau internasional, antar etnik, kelompok, ras, atau komunikasi bahasa, disebut komunikasi lintas budaya. B. Hambatan komunikasi. Komunikasi adalah antar individu yang mengalami hambatan yang disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan yang mendalam mengenai perbedaan latar belakang budaya dan pihak lainnya. Baik, selanjutnya itu ada pembagian hambatan komunikasi. Secara umum, hambatan terbagi menjadi dua, yakni ada hambatan internal dan juga ada hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang berasal dari dalam diri individu yang terkait dengan kondisi fisik dan psikologis. Contohnya, jika seseorang mengalami gangguan pendengaran, maka ia akan mengalami hambatan komunikasi. Demikian pula, seseorang yang sedang tertekan atau depresi tidak akan dapat melakukan komunikasi dengan baik ataupun lancar. Sedangkan hambatan eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya. Contohnya, suara gaduh yang terdengar dari lingkungan sekitar dapat menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan lancar ataupun dengan baik. Contoh lain, perbedaan latar belakang sosial budaya dapat menyebabkan salah pengertian. Menurut Steiner, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hambatan komunikasi. Yang pertama, ada perbedaan latar belakang. Yang kedua, ada faktor bahasa. Yang ketiga, ada sikap pada waktu berkomunikasi. Dan yang keempat, ada faktor lingkungan. Baik, terima kasih. Macam-macam hambatan dalam komunikasi budaya. Yang pertama yaitu hambatan teknis, yang dimana hambatan teknis ini memiliki alat berkomunikasi yang memiliki gangguan, contohnya seperti stasiun radio. Nah, yang kedua hambatan sematik, yang dimana hambatan sematik ini adalah salah satu hal yang cenderung dalam sensitif berkomunikasi. Nah, yang ketiga hambatan secara fisik, yang dimana hambatan secara fisik ini disebabkan karena kondisi geografis. Akan tetapi bisa juga disebabkan karena tidak berfungsinya salah satu panca indera manusia. Nah, yang keempat hambatan status, yang dimana hambatan status ini disebabkan karena ada jarak sosial di antara komunikasi. Kemudian yang kelima hambatan yang disebabkan karena kerangka berpikir, yang dimana hambatan ini disebabkan oleh latar belakang pengalaman dan pendidikan yang berbeda. Nah, yang keenam hambatan budaya, yang dimana hambatan budaya ini disebabkan oleh perbedaan norma, kebiasaan, nilai yang dianut oleh peserta komunikasi. Namun manusia cenderung menerima informasi dari sumber yang banyak memiliki kesamaan dan pada dirinya seperti bahasa, agama, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya. Hambatan komunikasi mengakibatkan proses komunikasi tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh komunikator dan penerima. Menurut Shannon dan Weber, gangguan atau hambatan komunikasi terjadi jika terdapat intervensi yang mengganggu salah satu elemen komunikasi sehingga proses komunikasi tidak dapat berlangsung secara efektif. Dalam konteks komunikasi antar budaya, menurut Barna, yang mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya adalah bahasa, pesan nonverbal, prasangka, stereotip, kecenderungan untuk mengevaluasi, dan tingginya tingkat kecemasan. Selain stereotip, Verdeber menambahkan jarak sosial dan diskriminasi merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi.
Sedangkan De Vito menentukan efektivitas komunikasi antar budaya dengan keterbukaan, empati, perasaan positif, dukungan, dan keseimbangan. Komunikasi dapat berlangsung secara efektif apabila adanya saling sikap perhatian, pengertian, dan penerima oleh komunikan dan komunikator. Dari proses tersebut membuat pelaku komunikasi saling memahami dan mengerti isi pesan yang disampaikan, sehingga melalui kemampuan komunikan dalam mencerna serta mengolah stimulus perubahan sikap yang diharapkan akan terjadi. Selain komunikasi yang baik, menghargai keberadaan budaya lain, baik kebudayaan etnis mayoritas maupun etnis minoritas, mau menerima pendapat orang lain meski berasal dari budaya yang berbeda, saling berempati antar etnis, membuka diri, serta tidak berusaha untuk memaksa keyakinan seseorang agar sama dengan keyakinannya, sangat membantu melancarkan hubungan dengan interaksi antar budaya. Baiklah, diskriminasi merupakan suatu perilaku yang ditunjuk untuk mencegah suatu kelompok atau membatasi suatu kelompok yang lain yang berusaha untuk memiliki atau menguasai sumber. Diskriminasi tidak hanya karena perbedaan kasta, namun juga terjadi karena perbedaan agama, di mana sebuah agama tertentu melakukan diskriminasi terhadap agama yang lain. Stereotip adalah sikap yang dimiliki seseorang untuk menilai orang lain semata-mata berdasarkan pengelompokan rasa atau pengelompokan yang dimilikinya sendiri. Dan prasangka merupakan kekeliruan persepsi terhadap orang yang berbeda. Prasangka hampir sama identik dengan stereotip, karena prasangka merupakan sikap tidak adil terhadap seseorang atau kelompok.